Pada Desember 2019, dunia dikebarkan atas ditemukannya sebuah varian virus baru yang berasal dari kota Wuhan, China. Virus tersebut menyebar dengan begitu cepat dan masif, dan menyebabkan pandemi global. Virus ini dinamakan COVID-19. Interaksi antar manusia menjadi sangat terbatas karena adanya pandemi ini. Hampir semua sektor kegiatan manusia terdampak oleh adanya COVID-19 ini. Salah satu di antaranya yang paling terdampak adalah sektor pendidikan. Selama pandemi, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online dari rumah. Murid dan guru sama-sama harus menyesuaikan dan beradaptasi pada perubahan ini. Namun setelah 2 tahun berjalan, ada banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Salah satunya adalah permasalahan psikologis murid. Belakangan sempat viral video anak kecil yang berusaha menyampaikan keluhannya kepada Kementerian Pendidikan sambil menangis. Lihat sini lah. Saya mengucapkan pemerintah sekarang kenapa lebih memilih sekolah online dan tugas yang menumpuk. Pak Nadiem tolong kecilan. Pak Nadiem bisa lihat saya. Mbak Google bohong, selalu bohong. Hal ini menunjukkan begitu besarnya pengaruh pandemi ke dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya kepada murid. Lalu, apa yang salah dari online learning? Bagaimana pengaruhnya terhadap psikologis murid? Dan apa kaitannya dengan identitas? Saudara, seorang pelajar SMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diduga bunuh diri. 80% of students around the country say that COVID has negatively impacted their mental health, their spiritual health, and their career aspirations. Tidak semua orang tua mampu secara finansial memenuhi fasilitas gawai bagi anaknya untuk belajar secara daring. After an outbreak of a new type of viral pneumonia in central China. The coronavirus pandemic has been fucking up my life. Jadi kelebihan guru itu dia memiliki rasa terhadap siswa. Mereka mendidik, mereka mengajar, mereka membentuk karakter kita siswa-siswa Indonesia. Untuk memahami situasi yang sedang terjadi, kita harus mengenal dulu mengenai teori psikososial Erik Erikson. Terutama teorinya mengenai pembentukan identitas atau identity versus confusion. Identity versus confusion. Pada tahap ini, seorang anak remaja akan mencoba banyak hal untuk mengetahui jati diri mereka sebenarnya. Dan biasanya anak akan mencari teman yang memiliki kesamaan dengan dirinya untuk melewati hal tersebut. Jika anak dapat menjalani berbagai peran baru dengan positif dan dukungan orang tua, maka identitas yang positif juga akan tercapai. Akan tetapi, jika anak kurang mendapatkan bimbingan dan mendapatkan banyak penolakan dari orang tua terkait berbagai peranannya, maka ia bisa jadi mengalami kebingungan identitas serta ketidakyakinan terhadap hasrat serta kepercayaan dirinya. Pada tahapannya, perkembangan psikososial di usia remaja dapat dibagi menjadi 3, yaitu remaja awal usia 11-14 tahun, remaja tengah usia 14-16 tahun, remaja akhir usia 16-19 tahun. Saat ini kita sedang dihadapkan oleh perubahan dinamika belajar serta mengajar yang begitu drastis dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga dari tenaga pendidik hingga orang tua siswa mengalami kegagapan dalam teknologi. Selain kegagapan akan teknologi, guru, siswa hingga orang tua memiliki kesulitan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Karena guru sebagai tenaga pendidik mengalami kesulitan dalam penyampaian materi dengan metode school from home berbasis online. Dan orang tua sebagai mendamping di rumah tidak memiliki kemampuan serta kapasitas mengajar yang cukup baik sehingga akan timbul masalah dalam pemahaman materi bagi siswa. Jika bagi siswa, kegiatan school from home ini mempunyai dampak buruk dalam masalah sosial karena dalam kegiatan menimba ilmu, bukan hanya ilmu pengetahuan yang anak-anak dapatkan, melainkan ilmu sosial dengan cara bagaimana dia bersosialisasi serta berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Jadi, yang patut digarisbawahi adalah masa-masa sekolah adalah masa-masa pembentukan identitas murid. Dengan adanya school from home,
Hal ini membatasi kemampuan murid untuk mengeksplorasi dirinya dan dapat berujung kepada krisis mental. Hal ini juga diutarakan oleh Farun Soni, Vice Provost for Campus Wellness and Crisis Intervention dari University of Southern California. Before COVID, students were already struggling with anxiety, depression, and loneliness, and that has only been exacerbated. In fact, Soni says before the pandemic, 65% of college students were wrestling with anxiety, 30% with a mental health condition, and 10% with thoughts of suicide. Soni says the string of recent American crises, combined with an over-reliance on technology and social media, are making today's young people more anxious than ever before, and COVID isolation has made it worse. We're tribal people as human beings. We need a tribe, and college is a place where many students find their tribe. And so I think for a number of students, 80% of students around the country say that COVID has negatively impacted their mental health, their spiritual health, and their career aspirations. Afshin Ermani, seorang dokter dan peneliti dari Amerika Serikat, mengeksplorasi lebih jauh soal mengapa pandemi dapat menyebabkan krisis identitas, tidak hanya pada murid, namun juga kepada semua orang. But interestingly, I find that there are 3 categories of events that I'm noticing, and I wanted to share them with you. The number one is an identity crisis for most of us. And by identity crisis, I mean most of us are used to either having a job. So we identified ourselves with our job. Like, for example, I'm a physician, or somebody may be an accountant, or a worker of some sort. And you are no longer doing that. And once you don't do that for a period of time, you wonder who you are anymore. So there's an identity crisis, and we also identify with our routine. So you wake up in the morning, you do certain things, you drive somewhere, you do certain actions, you come back, you have a very strict routine. And when you don't have that routine, you wonder who you are. So there is a loss of identity of who we are as we are with our jobs and who we are with our routines. Sejauh ini ada 4 poin yang harus dipahami. 1. Masa sekolah terutama bagi remaja adalah masa di mana seseorang membentuk identitasnya. 2. Masa pandemi membatasi gerak murid untuk mengeksplorasi dan membatasi murid untuk berkembang. 3. Menurut Afshin Ermani, masa pandemik dapat mempengaruhi sense of identity seseorang bahkan bagi mereka yang sudah menentukan identitasnya. 4. Pembentukan identitas yang tidak sempurna dapat menyebabkan krisis mental bagi para remaja. Jadi, sama seperti semua orang, remaja yang saat ini sedang membentuk identitasnya dihadapkan dengan beban ganda. Lalu bagaimana para remaja untuk menghadapi hal ini? UNICEF mengeluarkan publikasi untuk membantu supaya remaja tidak jatuh ke dalam krisis mental. Isi dari publikasi UNICEF tersebut adalah ada 6 poin. 1. Jika mengalami kecemasan, maka sadari bahwa perasaan tersebut adalah hal yang normal dan tidak perlu ditolak. 2. Temukan distraksi dan kegiatan yang menyenangkan. 3. Cari cara untuk berkoneksi dengan teman seperti melakukan Zoom meeting dengan teman atau sharing meme di media sosial. 4. Fokus saja kepada kebahagiaan diri. 5. Menjalin koneksi dan memahami perasaan diri sendiri. 6. Berbaik hatilah kepada diri sendiri maupun orang lain. Tips tersebut mengakhiri video ini. Semoga video ini dapat membantu siapa saja yang sedang mengalami krisis identitas. Jika permasalahan mental yang dihadapi sudah membahayakan, jangan ragu untuk meminta bantuan secara baik-baik kepada kerabat terdekat dan profesional. Stay safe semua.